أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, sedangkan ia merupakan orang yang beriman, maka kami Allah akan beri dia kehidupan yang bahagia dan tentram, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka dengan balasan yang mana lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Allah yang telah menciptakan kita, Allah sangat paham terhadap lahir batin kita. Allah sangat sayang kepada kita melebihi kasih sayang kita kepada diri sendiri. Dan hanyalah kebaikan dan kebaikan yang Allah kehendaki pada diri kita. Allah beri kita kewajiban ibadah yang mana tiada lain. Semua ibadah tersebut murni 100% demi kebaikan kita, baik itu berupa kebaikan zahir atau jasad maupun kebaikan batin atau roh kita. Sangatlah tidak mungkin jika Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyayangi kita. Sangat tidak mungkin jika Allah akan membebani atau menyusahkan kehidupan kita. Dan sangatlah tidak mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menyia-nyiakan orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Oleh karenanya, jangan sampai terlintas dalam pikiran kita bahwasannya ibadah merupakan beban kehidupan. Jangan, wahai saudaraku, jadikan ibadah sebagai kebutuhan hidup. Andai kata semua kita manusia durhaka, maksiat dan tidak nurut sama Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah Allah tetap Allah, sama sekali tidak berpengaruh terhadap kebesaran dan keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, wahai saudara, berusahalah dengan sangat untuk beribadah apapun bentuknya dengan ikhlas, atau minimal setidak-tidaknya berusaha untuk ikhlas. Allah tahu kalau ikhlas itu memang sulit, butuh ilmu dan mujahadah, butuh usaha yang sangat keras. Ikhlas atau tidak ikhlas, ikhlas atau tidak ikhlas, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, selama ibadah tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak usah khawatir. Pada hakikatnya tidak ada istilah ibadah yang sia-sia. Yang pasti akan ada akibat baik yang akan kita dapat. Qala Abu Rabi' rahimahullah, siru ilallahi urujan wa makasira wa la tantadhiru as-sihhah fa inna intidhar as-sihhah batala. Abu Rabi' mengatakan, berjalanlah kalian menuju Allah tabaraka wa ta'ala meskipun dalam keadaan pincang dan terseok-seok. Janganlah kalian menunggu sehat, karena menunggu keadaan sehat
merupakan sebuah kekeliruan. Dalam artian, walaupun dengan tidak sempurna, walaupun dengan banyak beban dosa, walaupun kondisi sakit, walaupun dengan terpaksa dan tidak ikhlas, walaupun sulit untuk khusyuk, walaupun dengan cemoohan dan hinaan orang lain, kuatkan diri kita dan tetaplah istiqomah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pasti Allah melihat kesungguhan usaha kita, sebagaimana yang telah digambarkan dalam cerita yang masyhur, cerita yang Masya Allah, yang mana ketika Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam api Raja Namrud, api yang sangat besar, saking besarnya kobaran api hingga sebagian ulama mengatakan bahwa hawa panas yang ditimbulkan terasa hingga beberapa kilometer dari titik api. Semua binatang yang ada di sekitar situ kecuali cicak menangis dan berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh guna memadamkan api yang membakar Nabi Allah, Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Termasuk di antara mereka adalah para semut dan burung emprit yang kesana kemari selama berhari-hari membawa butiran-butiran kecil air. Bisa Anda bayangkan wahai saudara, seberapa besar butiran air yang bisa mereka bawa? Pastilah sangat kecil dan sedikit sekali. Hingga dipertanyakan kepada mereka, wahai semut, wahai burung emprit, mana mungkin butiran-butiran kecil air yang kalian bawa itu bisa memadamkan kobaran api yang begitu dahsyatnya? Apakah Anda tahu wahai saudara apa jawaban para semut dan burung emprit? Sungguh maha besar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menjawab dengan tegas, iya memang butiran air yang kami bawa tidak mungkin memadamkan api, tapi minimal sudah kami tampakkan, sudah kami perlihatkan, sudah kami buktikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kami tidak diam. Kami sudah berusaha sekuat tenaga membantu Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ketahuilah bahwa beliau Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam berada dalam kobaran api selama kurang lebih 40 hari. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nafas. Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Al-Hikam, kamu mau melakukan ibadah menunggu kondisi yang pas, menunggu kondisi sempurna dan enak, adalah merupakan sebagian daripada ketololan dirimu. Kalau kita nunggu sempurna dulu lalu beribadah, mana mungkin wahai saudaraku. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan malaikat, dan kita bukan waliyun min awliyaillahi ta'ala. Ketidaksempurnaan, ketidakberdayaan adalah kondisi yang wajib dan merupakan sifat kita. Tidak mungkin kita bisa sempurna. Berkaca dari cerita tadi, sebagaimana jawaban semut dan burung emprit, yaitu minimal kita sudah memperlihatkan dan membuktikan bahwa kita sudah berusaha ibadah dengan sungguh-sungguh. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min makayidis syaitan tarkul amal khaufan min ay yaqula an-nas innahu lamura'un. Berkatalah Imam Syafi'i dalam kitab Nasaihul Ibad, merupakan daripada tipu daya setan adalah kamu tidak jadi melaksanakan suatu ibadah karena takut dianggap riya, karena takut dianggap pamer, takut dianggap tidak ikhlas, takut dianggap sok suci. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, walaupun sepele apa yang kita sedekahkan, jangan minder, teruslah istiqomah dalam sedekah. Walaupun dalam khalayak ramai, tetaplah berusaha zikir mengingat Allah. Walaupun kita tahu solat kita tidak khusyuk, jangan putus asa, teruslah istiqomah dalam solat. Teruslah ibadah, ibadah dan ibadah wahai saudaraku. Kita melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tubuh kita melakukan solat, zahir kita melakukan sujud, diakui atau tidak, itu sudah merupakan keistimewaan tersendiri. Ikhlas atau tidak ikhlas, khusyuk atau tidak khusyuk, tetap kita telah berhasil membuat iblis dan setan menangis wahai saudaraku. Iblis merana dan menangis ketika melihat kita sujud sambil berkata, ya wailana umira ibn adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Rawahul Imam Muslim.
Duh, alangkah getunnya diriku, alangkah celakanya diriku. Manusia diperintahkan untuk sujud dan mereka mau dan nurut. Mau melakukan sujud, maka mereka akan mendapatkan surga. Sedangkan diriku diperintah untuk sujud, aku tidak nurut, aku tidak mau dan aku bangkang, maka aku akan mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Semakin besar godaan dan halangan dalam kita melakukan ibadah, maka semakin besar manfaat yang akan kita dapatkan. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan dan kita merupakan orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa taala berjanji akan membalas kebaikan tersebut. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Yang pada akhirnya mari kita tingkatkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, dengan berusaha keras melaksanakan apa yang telah Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memaafkan semua kekurangan kita, berkenan meridhai kita, berkenan mencintai kita, lalu memasukkan kita semua ke dalam surga bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأستغفر الله لكم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه فيجازيهم بعملهم والله بما يعملون بصير. فسبحانه من رب عظيم وإله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والتدبير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع المذنبين وصاحب الوجه المنير. أيها الإخوة، اتقوا الله ربكم حق تقاته وعظموه حق تعظيمه. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. العبادة في نظر الإسلام هي طاعة المحب لمن يحب. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وقاعد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إخوتي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.